Ibu Gita Miranda, SPD. Yang kami hormati Ajun Komisaris Polisi M. Yasin dan tim. Yang kami hormati Bapak Guru SDIT SMPIT Al-Azhar Jagakarsa, dan yang kami sayangi adik-adik SD dan teman-teman SMPIT Al-Azhar Jagakarsa. Alhamdulillahirabbil alamin. First of all, let's pray and thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, for giving us mercy and blessing, so we can stand here and gather in this place in this event of seminar safety rating dan bebas narkoba. Sebelum memulai acara, perkenalkan kami selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang ketiga, doa pembuka. Keempat, sambutan ketua OSIS oleh Saudara Ahmad. Kelima, sambutan pembina sekolah oleh Bapak Dr. Salam MM. Yang keenam, materi safety riding dan bebas atau narkoba oleh Bapak Ajun Komisaris Polisi M. Yasin. Yang ketujuh, doa penutup. Dan yang terakhir, penutup. Para hadirin semua, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan ini. Semoga apa yang dilaksanakan, apa yang diinisiasi oleh sekolah bisa memberikan manfaat bagi peserta didik Al-Azhar Jakarta Besar. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'un yaqulu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma aslih lana fi umurina wa waffiqna lima tuhibbu wa aslihul Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Ya Rabbi sayyidi. Terima kasih kepada Bapak Alan. Semoga acara hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, sambutan Ketua OSIS Al-Azhar Jakarta yang akan disampaikan oleh Saudara Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Ahmad Zafar, selaku Ketua OSIS SMP Al-Azhar Jakarta Besar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk berada di tempat ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap dari kalian yang hadir di sini hari ini. Kenapa kita ada di sini? Ya, kita akan belajar tentang filosofi yang sangat penting, keselamatan berkendara dan bahaya narkoba. Kita semua tahu bahwa betapa pentingnya untuk selalu berhati-hati saat berkendara. Dengan pengetahuan yang kita dapat dari sini, kita akan lebih siap untuk berkendara dengan aman dan bertanggung jawab. Dan tidak kalah pentingnya, kita juga akan membahas tentang bahaya narkoba. Kita semua harus tahu efek negatif dari narkoba terhadap tubuh kita dan pikiran kita. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk belajar lebih banyak dan menjaga diri kita serta teman-teman dari bahaya narkoba. Kegiatan ini adalah wujud komitmen kita untuk membuat suara kita, lingkungan kita, dan masa depan kita menjadi lebih baik. Sebagai ketua OSIS, saya sangat bangga melihat semua antusiasme kalian dalam kegiatan hari ini. Semoga setelah melihat seminar ini, kita semua semakin termotivasi untuk menjalankan hidup yang lebih disiplin, sehat, dan bertanggung jawab. Ayo kita simak baik-baik seminar ini, biar tidak dapat butuh pertanyaan jika ada yang belum jelas. Terima kasih kepada para pembicara yang telah meluangkan waktu untuk berbagi dengan kita. Semoga hari ini kita semua bisa mendapatkan pelajaran yang berharga. Akhir kata, mari kita manfaatkan kesempatan untuk belajar sebaik-baiknya. Semoga seminar ini memberi manfaat yang besar dan membantu kita semua menciptakan sekolah yang lebih aman dan bersih. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Akmal atas sambutannya. Sambutan pembina sekolah Al-Azhar Jakarta yang akan disampaikan oleh Bapak Wakil Hakim SPD. Kepada Bapak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan salaman baru yang kami hormati Bapak AKP MM Yasin beserta jajaran. Kami hormati Bu Gita Beranda, Bu Bella, serta Bapak Ibu Guru dan anak-anak yang hormati dan walaupun sayangi. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah SAW. Anak-anakku, hari ini kita berkumpul dalam suatu perkumpulan yang sangat baik. Kita akan mendengarkan paparan materi dari Bapak Polisi terkait yang pertama, yaitu adalah safety riding. Bapak mau tanya ke kalian, siapa yang di sini suka naik motor listrik? Tahu motor listrik? Tahu ya? Atau selain motor listrik deh? Siapa? Sepeda. Sepeda siapa? Yang berkaitan dengan surat. Ya, motor ada dua, kendaraan ada dua. Oke, baik. Yang pertama, kalian nanti akan disampaikan materi oleh Bapak Polisi. Apakah kalian boleh? Karena tentunya kalian ini belum sampai umurnya untuk memiliki SIM, ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, akan mendengarkan paparan terkait bahaya narkoba. Apa yang tahu narkoba? Hah? Wah, nggak tahu semua nih, ya. Nanti lebih tepatnya kalian dengarkan dulu langsung, ya. Apa saja yang dimaksud dengan kategori narkoba? Namanya banyak, jenisnya bermacam-macam. Bahkan sekarang sudah mulai ada narkoba yang diselundupkan di berbagai macam sisi. Entah itu dipakai untuk vape, entah itu berupa permen, entah itu berupa macam-macam. Ya, nanti kita dengarkan langsung paparannya dari Bapak Polisi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah penangkalan daripada kenakalan remaja. Ya, makanya ada Bapak Polisi di sini. Kita turu, kalian dan orang tua di rumah masing-masing harus sama-sama saling bersinergi. Tapi alhamdulillah Pak, anak-anak kita nggak pernah tawuran. Alhamdulillah. Ya, semoga ya kedepannya juga jangan ya. SMP kan naik SMA, SD nanti mungkin naik ke SMP. Ya, kalau mengatakan jangan sekali-kali ikut tawuran, jangan sekali-kali terjerat dalam bahaya narkoba. Ya, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas kehadiran semua dan Pak Polisi alhamdulillah telah menyempatkan waktunya. Dan ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada tempat atau perkataan yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Lukmanul Hakim SPD. Hadirin dimohon untuk tenang karena kita akan segera beranjak ke acara ini. Selanjutnya, acara yang sudah kita tunggu. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jajarannya, saya hormati Bapak NPB, rekan saya Abu Ismi, dan anak-anakku semuanya. Selamat pagi. Luar biasa. Kalau ditambah luar biasa juga. Selamat pagi, luar biasa. Oke, coba ya. Selamat pagi. Terima kasih. Tepuk tangan.
namanya di sini Polsek Timbul. Ya, kalau ditanyain Polsek Jakarta biasanya pada nggak tahu, tapi disebutnya Polsek Timbul tahu ya. Jadi Polsek Jakarta memang adanya di Jalan Timbul gitu. Ya, baik anak-anakku semuanya, saya selaku Pak Babin Kamtibmas, saya baru 8 tahun saya di sini, dan mungkin kita yang SD sudah sampai lulus, yang SMP juga sudah sampai kuliah, ya. Jadi saya evaluasi atau saya melaporkan izin Pak Babin dan Pak Kapsek, saya izin melaporkan Pak Kanit bahwa Al-Azhar selama saya jadi Babin Kamtibmas, Al-Azhar satu pun belum pernah yang ada yang diamankan oleh polisi Polsek Jakarta. Jadi satu pun Pak izin sebenarnya. Jadi tidak ada Al-Azhar atau X ya, atau sudah alumni dari SMP sampai ke SMA-nya. Ada yang di Pasubila, ada yang masuk ke Abisena, ya, juga alumni atau dari SMA-nya yang alumni dari sini juga alhamdulillah belum pernah masuk daftar Polsek Jakarta. Ya. Jadi ini cukup, saya selaku Pak Babinnya terima kasih, dan tugas anak-anakku semuanya yaitu minimal mempertahankan, ya, minimal mempertahankan yang sudah baik. Masalah tawuran yang disinggung tadi, kerawanan yang tertinggi adalah tawuran. Jadi Al-Azhar namanya putih di Polsek Jakarta. Ya. Terus keduanya, yang pernah saya di sini internal di dalam Kanit yang ada, yaitu keributan atau ribut sama teman. Itu kalau nggak salah, saya kalau nggak ingat itu kasusnya baru satu kali. Jadi satu kali bukan ributnya sama orang lain, tapi sama teman, yaitu dibully. Itu yang satu kasus yang pernah saya tangani, kalau nggak salah 2 kasus atau 1 kasus. Tapi di tahun 2024, kalau ini kan 2025 ya, 2024 alhamdulillah tidak ada yang di masalah bully terhadap temannya tadi. Tepuk tangan juga. Itu yang saya laporkan, Bunda, bahwa di Al-Azhar ini yang satu adalah masalah tawuran tidak ada, terus yang masalah bullying itu di tahun 2024 juga tidak ada. Baik, terima kasih atas yang selama ini anak-anakku semuanya laksanakan di Al-Azhar ini. Baik buruknya Al-Azhar bukan ada di pendidik atau bukan ada di Pak Polisi Pak Agus, adalah baik buruknya Al-Azhar adanya di Bunda sampean semuanya. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu, dan nanti jadi orang yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus atas sambutannya. Selanjutnya, acara yang sudah kita tunggu. Marilah kita bersama-sama mendengarkan materi tentang civil rights dan bebas narkoba yang akan disampaikan oleh Bapak Adjun Komisaris Polisi M. Yasin. Kepada Bapak M. Yasin, kami persilahkan.
semangat? Masih semangat? Kalau masih pagi, kita tetap semangat. Semangat adalah cerminan kita untuk mencapai cita-cita di masa yang akan datang. Betul kan? Semangat belajar, ya, semangat yang lain, insya Allah apapun yang kita inginkan pasti tercapai. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati, mungkin di sini ada guru pendamping, yang saya hormati juga, saya istri, yang saya cintai dan saya banggakan, adik-adikku, anak-anakku, siswa-siswi SD maupun SMP Al-Azhar. Tentunya kita hari ininya mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini bilang siang kita menjadi keadaan sehat sehingga kita dapat berkumpul di aula ini dalam rangka kegiatan tentunya kegiatan untuk menambah ilmu pengetahuan, untuk menambah pengalaman kita agar kita melangkah ke depan, ya, akan lebih baik lagi dan insya Allah akan selamat, ya, selamat diri kita, selamat orang lain, selamat semuanya, ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi, seperti Pak Agus sampaikan, ya, Pak Agus juga sudah mengenalkan diri, saya juga harus mengenalkan diri, walaupun nama saya sudah disebutkan tadi oleh Pak Wawancara ataupun Pak Agus tadi, tetap saya mengenalkan diri, ya. Nama saya jelas, ya, jelas pada suatu anak besar yang nama saya Yasin. Saya dinas di Polsek Jakarta sebagai Kanit Humas. Kanit Humas itu apa sih? Ya, dari koordinator seluruh polisi yang ada di masing-masing kelurahan atau tiap-tiap kelurahan. Dimas apa sih? Dimas itu kepanjangannya adalah pembinaan masyarakat. Kenapa masyarakat harus dibina? Ya, yang harus kita bina sebenarnya semua dari lapisan masyarakat, bukan hanya masyarakat pelajar, ya, semuanya harus kita bina, ya, masyarakatnya, orangnya, ya, lalu lintasnya dan apa yang ada di lingkungan kita semua terkait dengan situasi keamanan dan ketertiban, ya. Tentunya ini yang pertama adalah manusianya, ya, gimana dengan masyarakat agar masyarakat patuh akan patuh akan aturan. Jadi tugas bebas itu mengajak masyarakat, mengajak adik-adik, semuanya kita ajak, yang belum mengerti, yang belum taat hukum, kita ajak supaya taat hukum. Kemudian juga, ya, yang sudah taat hukum, yang sudah mengerti hukum, agar membantu tugas polisi, minimal dia menjadi polisi bagi dirinya sendiri. Ngerti? Jadi polisi bagi dirinya sendiri. Ngerti ya? Jadi ini contoh, ya. Oh iya, saya ini harus jaga keamanan diri saya. Ya, minimal saya menaiki kendaraan bermotor menggunakan helm. Ya, itu namanya menjadikan dirinya polisi. Karena apa? Minimal dia sudah bisa menjaga dirinya dari apa? Dari bahaya, ya, kecelakaan lalu lintas. Karena apa? 80% kecelakaan lalu lintas mengakibatkan orang luka parah dan meninggal dunia adalah benturan ke
Korlantas Polri, 80% korban meninggal dunia akibat lalu lintas ya disebabkan karena benturan kepala. Oleh karena itu jangan Anda sepelekan manfaat helm, ya helm itu sangat penting sekali. Jangankan naik motor, benar enggak naik mobil pakai helm? Pakai helm itu mobil balap, ya. Terus kemudian juga naik patroli di bak terbuka ada kursi panjang itu juga harus pakai helm. Itu apabila ada kecelakaan jatuh terpental minimal kepalanya bisa terlindungi. Ya, memang itu tidak menjamin bahwa orang akan selamat, tapi itu bisa melindungi kita dari benturan-benturan yang mengenai kepala kita. Ya, baik. Ya, coba tolong lihat ke depan. Ya, lihat gambar. Nanti saya akan jelaskan pentingnya berkendara. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa keselamatan berkendara bukan hanya untuk kita, tapi untuk orang lain juga, ya, untuk orang yang kita bawa pada saat kita mengendarai kendaraan bermotor. Ya, saya yakin dan saya percaya di depan saya ini adik saya, anak saya banyak sudah yang bisa menggunakan atau menaiki kendaraan bermotor. Ya, walaupun aturan Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 itu belum diperbolehkan. Ya, usia di bawah 17 tahun belum diperbolehkan menaiki atau mengemudikan ya kendaraan bermotor. Karena apa? Syarat kita menaiki atau mengemudikan kendaraan bermotor adalah harus mempunyai surat izin mengemudi. Kalau motor SIM apa? SIM. Kalau mobil persyaratan untuk membuat SIM apa? Kita harus mempunyai kartu tanda penduduk. Nah, yang di depan saya sudah punya KTP belum? Berarti aturan atas Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009 yang itu mengatur bahwa yang boleh mengendarai kendaraan bermotor adalah yang mempunyai surat izin mengemudi. Ya, kenapa? Dari usia 17 tahun dan mempunyai KTP, dia sudah bisa, ya, sudah bisa memilih, sudah mulai bisa memilih, memilah yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Ya, itu tujuannya menggunakan atau mengendarai kendaraan bermotor harus mempunyai SIM, harus menggunakan helm. Ya, baik. Ini masuk materi safety ready. Ya, atau utamakan keselamatan bukan kecepatan. Kita mau sampai tujuan, harus cepat. Ya, tapi kita pertanyakan dulu, cepat itu untuk apa? Ya, kalau cepat tidak selamat, ya lebih baik tidak usah. Kita alon-alon, ya, nambah di asal selamat. Karena kecelakaan itu bukan oleh kita sendiri, ya, penyebabnya bisa berbagai faktor, bisa oleh orang lain, oleh kita sendiri, bahkan human error atau dari kendaraan
yang kita lalui. Baik, lanjut. Nah, yang belakang nggak kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan bisa maju. Ya, yang belakang. Kalau nggak kelihatan bisa maju. Nah, apa sih safety riding itu? Safety riding adalah cara berkendara yang aman dan nyaman bagi pengendara itu sendiri maupun pengendara yang lain, termasuk juga aman dan nyaman bagi penumpang. Ya, jadi di sini menerangkan bahwa berkendara itu yang aman, nyaman bagi kita sendiri, bagi orang lain, bagi penumpang. Contoh, ya. Contoh, kalau kita sopan di jalanan, sopan berlalu lintas, nyaman nggak bagi orang lain? Ya? Nyaman. Coba kalau kita ugal-ugalan tidak sopan di jalan, nyaman nggak bagi orang lain? Tidak. Jangan orang kita sendiri juga sudah tidak nyaman. Ya? Contoh, ya? Ini contoh. Semuanya kan kalau di jalan itu ras paling tertinggi siapa? Kita kalau di kendaraan kita bonceng ya, di depan kita bonceng sama orang tua kita ya, sama yang dewasa. Di depan kita ada emak-emak kendaraan bermotor, kita nyaman dari belakangnya. Kadang-kadang bingung juga kita, takutnya seperti tadi ini kejadian tadi, sennya kanan beloknya kiri, belok sennya kiri, nggak belok. Nah, itu ya, hati-hati. Anda harus kritis dengan yang menggunakan kendaraan otomatis kiri. Contoh, kritis. Anda mempunyai kendaraan bermotor, Anda harus sering. Anda kalau tidak mempunyai kendaraan bermotor dengan orang yang kurang sopan di jalan, Anda harus berani. Anda harus berani. Kamu jangan naik motor seperti itu. Nanti yang celaka bukan kamu aja, saya yang celaka. Ya, ya. Jangan lupa, jangan lupa menggunakan helm. Tadi ibu kepala sekolah sudah sampaikan banyak juga yang sudah menggunakan kendaraan motor listrik. Sebenarnya motor listrik itu aturannya tidak boleh ke jalan raya atau jalan utama. Kalau mau naik boleh, kalau itu sejenis sepeda. Kalau keluar ke jalan raya itu harus komunitas sepeda, barang sepeda. Ya, itu juga harus dibekali oleh surat izin mengemudi. Itu jangan dibilang kendaraan yang bermotor, kendaraan listrik bermotor tidak? Bermotor itu juga harus dilengkapi pengemudinya, harus dilengkapi dengan surat izin mengemudi. Ya, dan aturan yang boleh melewati kendaraan jalan utama yang menggunakan plat nomor. Ya, seperti Gojek kan ada tuh, pengantar paket Gojek, ya itu ada plat nomornya, itu bisa bebas di jalan raya. Yang kata bebas dan tentunya harus mematuhi aturan lalu lintas. Ya. Dari berapa undang-undang berapa lalu lintas? 2002 tahun berapa? 2009. Lanjut. Yang perlu diaturkan sudah saya sampaikan, ya, surat izin mengemudi masih berlaku, ya. 6 ancaman kondisi yang mempengaruhi waktu mengemudi. Nah ini, ya, perlu kita perhatikan. Kenapa sih harus 17 tahun? Mereka sudah bisa memahami, membaca situasi, membaca keadaan, bagaimana saya harus menggunakan kendaraan
mengikuti persyaratannya adalah KTP dan KTP 17 tahun. Ya, 17 tahun supaya bisa atau orang yang sudah dapat membaca situasi yang mana yang harus kita laksanakan. Kalau di bawah 17 tahun disebut namanya masih anak-anak. Ya, itu. Yang disebut ya ini contoh. Kalau undang-undang yang disebut dewasa itu 18 tahun ke atas, remaja itu ya mulai dari 13 tahun sampai 17 tahun. Makanya rentang antara anak-anak dan dewasa adalah remaja. Nah, justru rentangnya ini ya yang belum bisa menstabilkan dirinya, menstabilkan diri pribadinya, jadi masih labil. Ya, itu pemerintah mengeluarkan aturan agar yang punya KTP baru boleh membuat surat izin mengemudi. Ya, terus ya sudah bisa membaca, oh ya cahaya ini, pandangan cahaya ini bagaimana kalau kita berhadapan dengan cahaya kita menggunakan kendaraan bermotor. Ya, makanya kalau menggunakan kendaraan bermotor itu kita jangan terlalu terburu-buru, takutnya ada kendaraan mendadak atau cahaya yang menyilaukan, kita tidak bisa menghindar atau rem mendadak sehingga terjadi kecelakaan. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian struktur jalan juga, kalau kita ngebut, ya ada polisi tidur atau ada got atau ada lubang, itu juga sangat berbahaya sekali. Kalau pelan, tidak tahu bisa ambil ancang-ancang untuk melakukan pengereman. Kemudian juga cuaca, ya cuaca seperti sekarang ini jalan licin, ya kita harus menggunakan feeling atau kalau kita jalan licin kecepatannya seperti ini. Ya, kalau belok jalan licin juga harus hati-hati, tidak terlalu cepat, tidak terlalu miring membawa kendaraan, ya agar kita tetap fokus dan tidak terjadi kecelakaan akibat terpleset atau jatuh. Ya, apalagi pakai celana pendek, tidak pakai celana panjang, locot lututnya, locot sikutnya, ya tidak pakai sepatu, ya locot jari-jari kakinya, ya sehingga tidak bisa melakukan aktivitas dengan baik, tidak sekolah. Ya, kemudian juga lalu lintas itu bagaimana situasinya kita sudah tahu. Apabila kendaraan bermotor, oh ya ini jangan macet, kita jangan selapit. Ya kenapa? Karena kalau nyari-nyari itu juga membahayakan orang lain, kalau tidak juga orang lain juga. Ya artinya orang lain bisa sampai tujuan dengan selamat atau dengan lebih cepat. Dengan adanya kita selapit dan tidak sopan di jalan, mereka akan terhambat. Ya, apalagi kalau mulai sekarang anak-anak sekarang itu menggunakan kendaraan bermotor plat nomornya dicopot, menggunakan kendaraan bermotor knalpotnya di saringannya itu dilepas. Ngerti ya? Knalpot apa namanya itu? Racing ya, belum. Sehingga suaranya akan mengganggu orang lain. Ya, coba mana lalu? Coba dengerin itu ya. Naik kendaraan bermotor, knalpotnya belum masuk ke gang, itu ada yang mangkal nggak kesel ya? Bener kan? Apalagi yang sakit. Ya, kalau dalam agama Islam orang sakit doanya itu lebih dijawab. Ya, doa orang banyak itu lebih dijawab. Coba kalau naik motor brong, knalpotnya suaranya keras,
takutnya nanti sumpah tersebut bisa dikabulkan. Ya, karena itu ya coba tolong yang punya kakak, yang punya motor, knalpotnya kasih knalpot yang standar. Ya, gitu. Kemudian ya tadi yang mengemudi ya sudah saya jelaskan. Dari dalam mengemudi yang sopan, jangan kaca spion itu dilepas. Ya, spion itu sudah standar ya. Kaca spion itu sudah standar, kita melihat dengan mudah itu sudah standar. Ini kaca spion diganti yang pendek, yang kecil, bahkan ada yang di bawah. Ya, bawah pegangan stang motor. Jadi dia susah. Kalau tidak ada spion, mau belok yang belok ke belakang. Jangan gitu ya. Karena sudah standar nasional kendaraannya seperti itu. Lanjut. Ya, kondisi cahaya di jalan terang-terang, terbesar jalan kiri, jadi tidak terlalu mepet. Ya, ada kendaraan di depan kita, jadi tidak terlalu mepet kendaraan teman kita ke jalan kita. Jangan berikan waktu Anda sebagai syarat kepada pengemudi kendaraan yang datang dari depan. Jika tidak ada kendaraan di depan Anda atau keliling-kelilingnya, jadi kalau memang tidak ada kendaraan sana, ya harus kasih lampu untuk malam ya. Ringan, kita dikasih pada saat kita menggunakan kendaraan bermotor, naikin kendaraan motor di boncengin kita, diajak sama orang lain, ya. Sering kan kalau mau dikasih lampu dim ya, itu mungkin barangkali yang mendahului agak cepat dia ada keperluan, ya, nggak cepat sampai, ya, kita juga bisa sebaliknya seperti itu. Kita mau mengambil jalan orang lain yang minta mendahului, juga kita harus berikan apa-apa kepada kendaraan yang terlibat. Itu salah satunya terlibat lampu. Perhatian bagian kiri jalan sampai ke batas pinggir jalan. Nah, kita mau menggunakan motor kita namanya sebelah kiri ya, sudah seperti di Eropa. Kalau Eropa sebelah kanan, kita sebelah kiri. Ya harus sebelah kiri. Ya, kalau kita mau belok ya perhatikan juga sebelah kiri. Takutnya kita mau belok ada kendaraan dari belakang. Ya, lanjut. Nah, kondisi jalan. Tiga kondisi jalan yang harus diperhatikan: bentuk jalan, permukaan jalan, bahu jalan, ya perhatikan. Jadi bentuk jalannya bagaimana, bentuk jalannya bilang belok, turun, menanjak, terus bahu jalannya bagaimana, ya antara jalan raya sama bahu jalan itu ketinggiannya bagaimana, karena apa? Terkadang orang pengen nyalip yang kiri ternyata mentok di stepnya atau standarnya terjadi tabrakan. Kemudian jika mendekati jalan yang sedang diperbaiki, perhatikan orang yang sedang bekerja. Tentunya kita lihat orang bekerja, kita karena sopan, kita permisi, itulah budaya kita. Ya, kecepatan dikurangi, bentuk jalan mungkin sudah berubah dari yang ada alami sebelumnya. Ya, kita belum tahu ya, kita hari ini lewat jalan Jakarta Raya. Terus kemudian sebulan kemudian kita lewat situ, tentu jalan tersebut sama, atau jalan tersebut bergelombang, ada yang rusak, atau bahkan mulus. Ya, jalan mulus belum tentu itu tidak berbahaya. Ya, jalan lampu mulus itu juga rentan sekali orang menggunakan atau mengendarai kendaraan motor dengan kecepatan tinggi. Ya, seperti saya contoh, saya pernah di Kalimantan, dan itu kesadaran bermotor itu sudah di sana ada yang kurang. Ya, ada yang kurang. Kurangnya bagaimana? Kurangnya itu pada saat dia dari jalan keluarga, ya, di jalan raya itu langsung belok. Ya, langsung belok. Di sana sering terjadi kecelakaan betul. Kendaraan yang dari arah kanan lurus di jalan utama itu kencang, yang dari belakang langsung belok aja. Itu sering terjadi kecelakaan di sana. Oleh karena itu, kalau nanti
lihat kanan kiri dulu, ya kasih tanda-tanda atau abah-abah di kanan kendaraan harus ada peringatan sen, lampu sen, ya sen kiri atau sen kanan. Kita jangan langsung keluar, lihat dulu kanan kiri, kalau sudah aman baru silakan mengambil posisi yang kita inginkan atau keluar dengan pelan-pelan, ya mengambil posisi yang seharusnya aturan yang kita lakukan. Kemudian perhatikan tanda-tanda di jalan. Yang saya yakin adik-adik anak-anak sekalian sudah meyakini itu bahwa rambu-rambu lalu lintas itu sangat penting, dan juga rambu-rambu lalu lintas seperti rambu-rambu marka jalan yang garis lurus putih itu apa, garis putus-putus itu apa, sudah tahu ya? Kalau garis putus itu berarti orang tidak boleh zigzag. Kalau putus-putus itu boleh orang kendaraan bermotor boleh zigzag. Ya, seperti jalan tol itu ada tanda-tanda seperti tulang hitam ya, segitiga, gitu ya, tanda-tanda lucu itu. Itu tandanya kalau kita masuk jalan tol itu juga kalau lihat tanda itu jalan harus kita benar-benar kendaraan mobil harus diperlambat. Kemudian perhatikan lubang-lubang yang tidak kelihatan tanah air, ya. Kebanyakan tuh sekarang musim hujan kita nggak ngerti ada genangan air, kita hantam aja ternyata itu lubang, itu bisa menimbulkan kecelakaan. Kemudian yang terakhir itu waspada selalu. Sebenarnya ini ditujukan kepada yang sudah bisa yang sudah boleh menggunakan kendaraan bermotor, ya. Ini untuk pengalaman aja nanti bahwa menggunakan kendaraan motor seperti ini. Padahal di sini anak-anak belum boleh menggunakan kendaraan bermotor, membuat mengemudikan, ya. Lanjut Pak. Kondisi kendaraan seperti ban, sobeknya, lampu belakang, lampu bahaya, lampu sen, klakson, kaca depan, bumper, sabuk pengaman, saringan oli dan kendaraan knalpot. Ini kendaraan batas isi minyak, ya. Lanjut Pak. Kondisi cuaca terlalu kencang, ya, angin terlalu kencang, jalan terlalu banyak air, dan kondisi jalan ban yang mundur sehingga tidak bisa membuang air dari ban, ya. Jadi kendaraan yang mundur itu yang disebut darah itu kalau basah dari mundur itu bisa terpreset atau licin, kabut, ya, dari kabut. Kalau kabut pada kelihatan dengan kabut. Lanjut Pak. Jam malam memasuki kondisi lalu lintas. Pagi, jam siang, sore. Kalau pagi kan jam 6:30, jam 6 itu udah mulai ramai ya, yang antar sekolah. Ya, mudah-mudahan saya yakin dan percaya di sini diantar dan dijemput oleh pihak sekolah. Tapi ada juga saya pernah lihat yang bawa kendaraan di luar kayak di Surabaya. Ya, ada juga, ya. Tapi saya akan percaya dengan nanti setelah dari ini, ya, kalau bisa kita belum bisa menggunakan kendaraan belum boleh, ya. Jadi diurungkan dulu. Kalaupun ya menggunakan kendaraan ataupun harus menggunakan kendaraan di rumah sepeda listrik, ya, harus
musyawarah. Kalau kita yang salah, mereka harus ganti kita. Kita salah, kita harus ganti kendaraan mereka. Kita harus mengobati mereka itu pada akhirnya. Ya, tapi kalau dia yang salah, kita kalau dia yang kita yang salah, dia harus memperbaiki dalam kita, mengobati kita. Yang jelas tidak ada untungnya. Kalau kita sudah celaka, ya masuk rumah sakit, bahkan ada yang meninggal dunia, itu suatu kerugian, bukan untung yang tidak dapat. Ya, karena itu manfaat berkendara dengan baik kita adalah keselamatan yang tidak dapat. Lanjut Pak. Tuh kan kondisi menurut data 82%, silakan disebabkan oleh faktor pengemudi. Jadi yang mengemudi kalau 15%-nya itu dari luar pengemudi, yaitu fasilitas-fasilitas lain. Kemudian pengaruh lain di samping alkohol dan obat-obatan. Ya, capek mengemudi jalan jauh, istirahat dan berhenti sejenak 4 jam. Itu memang kalau bekerja jauh harus istirahat. Mengemudi dalam kendaraan marah dan bingung. Biasanya kan anak-anak mengemudi disalib atau gimana, kalau remaja ya agak marah. Ada umpan-umpan kata. Nah itu sifat seperti itu bisa mencelakakan orang lain. Katakanlah ya, dia mengendarai kendaraan motor, ketemu temannya yang ketemu orang lain yang salah betul, akhirnya timbul perselisihan. Ya, itu juga mengakibatkan ketidaknyamanan pengendara lain. Pernah lihat kan? Orang serempetan di tengah jalan, berhenti di tengah jalan, macetlah panjangnya, merugi orang rendah. Iya, paling nggak kalau mau diselesaikan jalan dulu cari tempat yang agak luas, tidak mengganggu kendaraan belakangnya, baru silakan dimusyawarahkan, dikomunikasikan. Kalau tidak bisa selesai, nanti aturan lalu lintas yang diterapkan. Kemudian kendaraan keadaan mata dan telinga perlu dicek waktu pemeriksaan berkala. Nah, kalau pakai kacamata, ya silakan. Itu berkendara. Kalau mulai mata orang-orang itu ngantuk, lebih besar. Terus lanjut perasaan senang berlebihan, euforia, orang-orang tidak pakai helm, ya lulus dari sekolah, ulang tahun, ada teman-teman yang merayakan hari jadi organisasi, ya sehingga dia ramai-ramai dengan komunitasnya kendaraan motor yang murahan, itu sangat mengganggu kendaraan atau mengemudi atau orang lain. Ya, itu juga bisa menimbulkan atau menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tidak pakai motor, pura-pura naik motor, ya di depan ada kendaraan lain dengan kencang, dia mau ke rumah sakit atau tempat tertentu dengan kecepatan tinggi, dan bisa saja. Apalagi kita kendaraan bermotor mau melintas jalan atau gardu atau gerbang perlintasan kereta api, itu betul-betul diperhatikan. Kalau memang gerbangnya sudah tertutup ataupun sudah bunyi, lebih baik kita mundur sejenak daripada kita terabas. Lihat, kita jalan terus, akibatnya kecelakaan untuk kita, lebih baik kita lebih sabar menunggu kereta lewat dulu. Itu sudah banyak kita lihat ya di YouTube maupun TikTok, kecelakaan penerobos pintu kereta api. Lanjut Pak. Akhir. Ya, yang benar adalah seperti ini. Pakai helm, pakai kacamata, yang gunanya helm
bukan hanya menghindari benturan kepala, tapi kalau pakai helm ada kaca minimal debu yang akan masuk ke mata kita, debu yang mau ke muka kita minimal terhalang oleh kaca. Ya, dan bagi anak cowok yang pakai hijab, kalau pakai helm itu rambut pasti akan selalu bersih, tidak kopiah gitu. Kemudian pakai lengan panjang, apabila ada gesekan atau benturan jatuh di aspal ya, gesekan kalau ada menggunakan baju lengan panjang dan jaket itu akan mengurangi resiko terjadinya lecet atau luka di tubuh kita atau tangan kita. Kemudian safety-nya juga pakai sarung tangan, ya, pakai sarung panjang, sepatu, ya, tidak pakai sendal. Selain yang tidak percaya, banyak yang pakai sendal juga. Ya, sebenarnya aturan keselamatan berlalu lintas itu seperti itu, tidak pakai sendal, tapi pakai sepatu. Ya, lanjut. Nah, ini sudah kelihatan ya. Bersiap berkendara perlengkapan yang tepat dan motor yang tepat, keselamatan untuk pengendara. Ya, pelindung mata, wajah pakaian pelindung, sepeda motor yang tepat sesuai tujuannya. Ya, helm lagi sudah jelaskan. Lanjut. Periksa alat pelindung kepala. Helm Anda harus dalam kondisi baik. Periksa helm Anda secara berkala. Ya, jangan pakai helm itu tidak dijatuhkan ya. Gitu. Nanti helmnya lepas. Kita pakai motor kendaraan motor benar-benar. Helmnya lepas. Wah, helm lepas. Ya. Pakai topinya lepas di belakang. Sedangkan di depan itu ada kendaraan lain dari depan. Jadi pada saat kita nengok itu keseimbangan kita kurang. Nanti bisa melek, bisa mengakibatkan kecelakaan. Lanjut Pak. Nah ini tadi. Ya, lanjut. Pelindung mata dan wajah, yang mata. Ya, lanjut. Nah, kendaraan harus safety, yang pertama pelan, rem, ya, kopling, rem yang jelas, ya. Kendaraan juga harus safety, rem depan dan belakang, lampu nyala atau tidak, terus listrikannya bagaimana, ya, spionnya bagaimana, jika tidak ada spion sebaiknya dipasang spion sebelum mengendarai bermotor. Kemudian yang tidak kalah penting, ya, jangan dilepas tatomnya ya, karena kalau dilepas tatomnya sekarang pelaku kejahatan, ya, pelaku kejahatan itu kebanyakan melepas plat nomor, ya, jangan sampai Anda menggunakan kendaraan tidak ada plat nomornya, nanti ada apa-apa di jalan, jadi dituduh, ya, pelaku kejahatan, ya, persekongkolan. Itu hati-hati ya. Pakailah kendaraan motor dengan sebagaimana mestinya. Lanjut. Hal yang harus diperiksa untuk aman dari razia polisi masih berlaku. STNK masih berlaku. Pastikan motor Anda memenuhi persyaratan menggunakan helm, ya, safety gear, ya. Jadi yang saya rasa
Terima kasih. Jadi pada intinya dari kesimpulan ini hanya pengetahuan bahwa itulah dasar data yang benar. Tapi bukan di sini berarti kami dari kepolisian mengharuskan Anda menggunakan kendaraan. Tidak. Gunakanlah kendaraan dengan benar dan sebagai manusia dengan benar gimana? Ya, sebenarnya Anda punya surat izin mengemudi. Ya, kemudian tidak merasa di jalan, apalagi naiknya tidak itu jangan. Motor diciptakan untuk dimaini berdua, kecuali terpaksa, ya. Kayak ibu kan punya anak itu, ya, diboncengin sama suaminya, boleh kan? Kecuali terpaksa. Itu semua kalau lewat jalan raya utama, dapat ditilang apa? Motor hanya untuk 2 orang, tidak boleh lebih. Ya, karena kalau sudah lebih, ya, tingkat resiko keamanannya itu kurang, ya, kurang. Kata ya, kendaraan kita gunakan kendaraan bermotor kebanyakan. Apabila terjadi kecelakaan kebanyakan yang bercelaka adalah yang di bonceng. Apalagi terjadi tidak dengan anaknya. Itu kebanyakan resiko kecelakaan yang terjadi atau yang sudah terjadi itu yang menjadi penumpangnya. Ya. Saya yakin dan saya percaya kalau yang bagus, ya. Siswa-siswi di sini semua baik-baik, tidak pernah ada orang ada masalah di konteks kekerasan apalagi tawuran. Dan lebih baik tidak usah ikut-ikutan yang tidak, ya. Biarlah media sosial, ya, yang berbicara. Kita harus bijak memilih apa yang baik, apa yang tidak baik, dan jangan langsung share-share yang belum tahu atau belum tentu, ya, baik atau belum tentu kita nilai kendaraan itu benar, ya. Jangan saling share saja. Bahwa berita di share, itu banyak orang yang hanya bisa membaca, ya, tidak bisa menganalisa, langsung share. Padahal itu berita hoax. Seperti kemarin ada penangkapan narkoba, ya, di Tangerang. Itu beritanya ada di Cibinong, tentang ayam dengan serbuk dengan rejikannya itu narkoba, itu tidak ada itu hoax. Memang dulu ada, tapi nanti Tangerang, tapi itu beritanya di kalau nggak salah di Cibinong, itu berita yang disambung-sambung oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Makanya kita harus bijak untuk kesan-kesan yang tidak baik. Apalagi sekarang banyak yang buat konten-konten yang tidak baik, ya. Hati-hati membuat konten-konten yang menyesatkan, karena apa? Polda Metro Jaya atau Mabes Polri itu sudah dibentuk, ya, tim cyber yang melacak. Terus ada juga petugas patroli cyber yang melihat lalu lintas masyarakat atau pengguna media sosial, ya. Itu baik, daripada tentang lalu lintas
remaja berapa sih? Sampai itu dulu kamu apa ya? Tapi kalau sudah umur 16 itu tapi sudah menikah, itu remaja bukan? Umur 15, umur 16 sudah menikah, itu sudah dikategorikan dewasa. Ayo lanjut. Nah, apa itu remaja? Remaja adalah mereka yang berusia 13 sampai 18 tahun. Jadi kalau menurut dia, tapi kalau menurut dia dari KWP, tapi ya menurut aturan itu 13 sampai 17 tahun. Pada usia tersebut seorang sudah melampaui masa anak-anak, namun masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ya, jadi masih labil. Ya, belum bisa memastikan 100% mana yang baik mana yang buruk. Lanjut. Terhadap remaja, apa itu adalah remaja? Suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan atau hukum dalam masyarakat, ya, yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak dan dewasa. Yang melanggar norma itu banyak ya. Kalau melanggar remaja itu yang melanggar norma, contoh, ya, teriak-teriak di rumah, ya, ngomong-ngomong, ya, jadi tidak melingkungan, terus juga manggil temannya dengan kekuatan, kata-kata, Ji, mana Ji kita? Ada kan gitu ya? Baik besar, sudah masuk mancingnya. Saya dengar depan saya itu adalah orang besar. Nah itu, kita soal kita jajan di mana sih kita? Ada manusia. Kita makin sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya, ini manusia itu namanya yang diberikan oleh orang tua. Dan lanjut. Nah, penyebab barangkali penyebab kenakalan remaja apa saja? Nah, frustasi yang pertama, ya, frustasi itu apa yang dia inginkan tidak tercapai, itu namanya frustasi. Apa yang dia mau itu tidak terpenuhi, ya, sehingga dia menjadi beban bagi diri sendiri, itu namanya frustasi, ya, malah sendiri, ya. Kemudian gangguan berpikir dan intelijensia pada diri berpikir, ya, pokoknya tekanan batin, ya, ada tekanan dari lain, dia tidak bisa, ya, tidak bisa memutuskan, tidak bisa pulang, tidak bisa menerima, itu akan terjadi. Terus selanjutnya kurangnya kasih sayang orang tua atau keluarga, ya, kurangnya kasih sayang orang tua atau keluarga. Kemudian kurangnya pengawasan dari orang tua. Anak-anak, ya, saya kepengen kalau anak-anak ini ingin menjadi orang yang baik, jangan sering-sering terputus komunikasi dengan orang tua. Kita harus tanya orang tua, tanya ke kita harus jawab. Karena apa? Ya, itulah interaksi antara tua yang bagus. Kalau orang tua sudah tidak mau tanya sama anaknya, wassalam. Oleh karena itu
kita ceritakan, beban kita akan berkurang. Itu. Kemudian dampak negatif dari perkembangan teknologi modern. Nah, teknologi modern apa saja? Ya, handphone, ya, terus media sosial, terus kemudian kendaraan-kendaraan yang motor ya, itu salah satu penyebab penanganan remaja. Kalau kita menggunakan media sosial tidak sengaja akan timbul penyebab daripada penanganan remaja. Kemudian dasar-dasar agama yang kurang. Anak-anak terbulan sama orang tuanya disekolahkan di sekolah Al-Azhar. Saya kepengen tadi anak saya tuh sekolah di sekolah agama di pondok pesantren yang kata sekolah agama ini pendidikan agama yang ada di lingkungan saya. Ya, saya kepengen. Tapi kalau sudah terlanjur sekolah negeri yang agamanya kurang, kalau kita bimbing terus, kalau kita orang tidak bimbing terus, itu akan terjerumus yang tidak ada. Anda harus merasa bersyukur, ya. Anda harus bersyukur pada diri Anda, ya, pada orang tua Anda, bahwa Anda kemudian di sekolah yang tepat, ya, yang agamanya lebih banyak daripada pelajaran umum. Kemudian tidak adanya media penyalur atau data kopi. Saya yakin dan percaya di sini ada namanya ekspor, benar? Termasuk pramuka ekspor. Di Polsek Jakarta ada yang namanya Saka Bayangkara. Pramuka Saka Bayangkara. Sekretariat di Polsek Jakarta. Mereka ikut, ya, kegiatan-kegiatan baik kegiatan kepolisian maupun kegiatan-kegiatan sosial yang lain. Pramuka ya, tapi pramuka Saka Bayangkara. Kemudian masalah yang terpendam. Tadi saya bilang, saya sampaikan, kalau punya permasalahan cerita ke orang lain, cerita ke bapak ibu dulu, cerita ke orang tua, sehingga permasalahan tidak dipendam sendiri. Kalau sudah dipendam sendiri, ya nantinya kemudian akan stres, stres. Kalau sudah stres, pastinya dan tentunya dalam belajar pasti akan terganggu, ya, prestasinya akan menurun. Sedangkan harapan orang tua, harapan kita, prestasi akan terus meningkat. Tapi dengan stres, ya, dengan tidak menceritakan permasalahan kita dengan orang lain, itu akan mengganggu, akan dapat ke kita sendiri. Nah, kemudian yang lainnya keluarga broken home, ya, memang yang kita amankan, yang saya amankan di Polsek, ya, kebanyakan keluarga yang broken home. Kemarin ada 2 pelaku tawuran membawa senjata tajam, ya, membawa senjata tajam. Yang satu tidak terbukti, yang satu terbukti, dan kita lanjutkan, kita tahan, ya, yang bawa senjata tajam. Itu dua-duanya keluarga orang. Ternyata dia tidak tinggal sama orang tuanya, dia tinggal sama pamannya. Nah, pamannya ini kurang perhatian ke dia, ya, asal dikasih uang sekolah, ya, sampai sekolah kurang komunikasi dengan gurunya pamannya. Pulang sekolah dia pergi ke tempat temannya, pamannya tidak menanyakan dia. Oleh karena itu orang tua kita menanyakan kita, yang ada di mana-mana, orang tua kita masih sayang kepada kita. Itu semuanya yang diamankan di Polsek Jakarta dan dilanjutkan sidang pemanggilan ditahan, itu banyak yang orang tuanya sudah tidak berkulis lagi, ya. Kemudian pengaruh kawan
kasus anak wanita SMP kenalan di Facebook, ya, kenalan di Facebook, dan ada temuan 1 minggu 3 bulan, ya, ternyata temannya itu ditemukan di daerah Bogor, sedangkan yang anak lakinya itu tak tahu kemana, ya, masa depannya sudah hilang. Oleh karena itu yang anak-anak wanita, ya, hati-hati memilih teman. Kalau hanya Facebook, hanya WhatsApp, kenalan itu lebih baik kenalan lewat media sosial aja, tidak usah ketemu, ya. Itu tugasnya adik-adik anak sekolah adalah belajar, ya, baik. Kemudian lanjut. Lingkungan setan dalam orang remaja. Lingkungan setan dalam orang remaja. Pintu gerbang narkoba. Beberapa kali lingkungan setan dalam orang remaja. Pertama rokok, ya, ingat gerbang remaja. Merokok, turun merokok, diajak aja nongkrong sini, tawuran. Nah, tawuran kita lain obat, ya, seperti pil koplo, ya, sama pil yang obat penenang itu berantika untuk binatang, ya, terjaga tawuran, ya. Nah, kalau sudah narkoba, ada apa? Ya, takutnya timbul ke riset. Riset itu apa? Ya, jadi yang cowok nggak boleh cewek. Hati-hati, ya. Itu nikah setan itu nama-nama aja. Lanjut, Pak. Nah, mencoba berbelajar rokok. Yang pertama ingin coba-coba. Ayo itu pengaruh iklan. Iklan rokok kan bagus tuh. Iklan rokok bagus, ya, pemandangan. Terus lagi petualangan, ya. Ini kelihatan gagah. Mana orang merokok gagah? Saya tidak merokok masih gagah. Ya, alhamdulillah saya tidak merokok. Tapi kalau lari kita masih bisa ini. Ada. Nah, kemudian penyebab merokok dipaksakan. Hati-hati. Saya tadi awal pilihlah teman yang baik. Itu yang baik Anda bisa jaga. Nah, terus contoh dari orang tua. Kalau orang tua mencontohkan rokok, ya lebih baik kita usah. Kita sampai sehat atau sampai sakit. Udara di Jakarta itu 90% kan mengandung karbon, bahkan 100% mengandung karbon. Benar? Kalau udaranya yang kurang bagus, dimasukin ke paru-paru kita, nikotin, asap rokok, tinggal. Ya, sedangkan tubuh kita, paru-paru kita untuk oksigen yang baik, yang bersih. Nah, ditambah lagi asap rokok, asap kendaraan bermotor, itu akan timbul penyakit yang kronis bagi kita. Memang tak terasa, tapi sedikit demi sedikit pasti akan nanti terasa. Berarti sudah selesai.
dia sudah merokok, ditawarin lah rokok yang dikasih zat aditif, tahu zat aditif? Zat yang bisa memabukkan, zat yang bisa menghilangkan kesadaran orang. Ya, dikasihlah zat tersebut, merokoklah, ya. Sehingga saraf pusatnya terganggu. Kalau saraf pusatnya terganggu, kira-kira apa saja dilakukan itu dengan kesadaran ya? Kalau kita kalau kita dikasih obat yang katakanlah obat jangan pikir, terus kita tidak sadar, kita tidak normal, kira-kira melakukan kegiatan itu dilakukan secara sadar kan? Jadi tuh ya. Takutnya apalagi yang cewek kan dikasih obat yang tidak sadar. Nah, kalau sudah dikasih obat yang tidak sadar, ya bisa apa saja orang lain lakukan. Sama juga, ya. Kalau kita sebagai lelaki dikasih obat, ya atau zat yang menghilangkan kesadaran orang, ya ada anak-anak, ada obat. Kalau obat apa saja? Ada obat-obat yang bila kita minum dan bila kita makan itu kita bisa ketagihan kita terus dan ingin mencoba terus apabila kita tidak terpenuhi obat tersebut kita bisa diberitakan melakukan apa saja. Contoh, ya, kita minum atau makan obat tersebut, ya, terus kemudian pengen lagi, Anda tidak punya uang untuk beli, ya, tapi teman Anda punya uang, punya obatnya, Anda bisa disuruh sama teman Anda melakukan tindak pidana. Contoh, bagi saya kan obat ada di saya obat. Ya, tapi kan duri itu sama, ya, ambil motor dulu, nah gitu. Kamu curi uang dulu, kamu nyuri handphone dulu, ya. Nanti itu kasih saya, kalau obat saya kasihkan. Itu, ya, dampak dari narkoba. Kemudian juga, ya, kalau sudah termasuk atau sudah menjadi korban atau mengkonsumsi narkoba, apapun yang Anda lakukan yang berotomatis menghilangkan kesadaran. Contoh, ya, Anda melakukan kegiatan yang baik yang menurut orang lain itu sudah tidak normal. Karena Anda sudah dicap sebagai pengguna narkoba, ya. Dan narkoba itu membuat kita akan menurun, ya, daya tahan tubuhnya. Contoh, anak-anak, saya punya cerita, ya. Oh udah ya, oh udah. Bentar, saya punya cerita. Saya di Polres Jakarta Selatan, datanglah dua orang bapak ibu, datanglah dua orang bapak ibu. Nanyalah ke saya, Pak Polisi, saya melaporkan, kenapa bapak ibu, apa yang perlu saya bantu? Pak, anak saya itu teriak-teriak di rumah. Ya, anak saya teriak-teriak di rumah. Kenapa? Ya, nggak tahu Pak. Saya datanglah sama bapak
Dia ingin mencoba, tapi tidak pernah dia teriak-teriak. Melihat polisi, takut. Melihat mobil ambulan lewat, dia masuk ke kolong tempat tidur. Itu. Terus saya cerita sama saya tanyakan kenapa ini? Ini tadinya dia mengkonsumsi narkoba. Kita bawa ke dokter, ya selesai, bawa pulang seperti ini lagi. Jadi kamu terus. Nah, saya ikat tangan kakinya, saya bawa semuanya ke rumah sakit di Pulau Mas Roket terkena narkoba. Itu mana itu kita orang bersih, putih, ya seperti itu. Bawa sama saya sama rumahnya. Pulang, di saat sampai di sana, ya dia masih teriak-teriak sama orang itu kanan kiri, di atas meja dia, di atas tempat tidur atau rumah sakit, di kanan kiri kaki dia juga dikasihlah obat penenang disuntik 5 menit, dia menang tidak teriak-teriak lagi. Setelah itu saya tinggal. Saya pun mau dikasih ongkos naik taksi, saya nggak terima, nggak mau. Saya kesian sama orang tuanya. Setelah saya balik, 2 bulan kemudian datang lagi, ya Pak, anak saya alhamdulillah sudah baik, sudah sembuh waktu saya bapak akan sana. Tapi sekarang anak saya dirawat dengan sakit. Itu kenapa? Ya kondisi kesehatannya sudah menurun. Kita berdoa aja ya, terus ya. Rumahnya yang ada di Kebayoran Baru dijual untuk berobat anaknya. Ya, dia pindah ke daerah Depok. Nah, 1 bulan lagi datang ke Polres Tunjung saya menyampaikan berita bahwa anaknya sudah meninggal. Itu, ya, kondisi jalan atau seperti dilihatin pokoknya, ya, Pak, anak saya, harapan saya satu-satunya masa depan saya sudah tidak ada lagi. Itu, karena akibat dari penyalahgunaan narkoba. Itu sampai orang tuanya hanya punya mobil tiga yang lama. Itu dia tadinya orang kaya, ya karena anaknya pengguna narkoba, ya minta itu dikasih untuk perawatan dia di rumah sakit terkena obat RSKO, kemudian di rumah sakit lainnya dulu belum ada BPJS ya, bayar rumah sakit sehingga matanya habis untuk berobat anaknya, ya dia punya anak satu-satunya orang tuanya, anaknya satu-satunya sudah hilang, sudah meninggal dunia, jadi tidak ada harapan lagi. Baik, kemudian jauhi langsung materi ya, jauhi narkoba dari dampaknya, ya nggak apa-apa, nggak bisa kelihatan dan mereka saya bacakan saja. Dampak psikologi, ya dampak dari narkoba, dampaknya perasaan tidak tenang, ya sulit berkomunikasi, otomatis yang mengkonsumsi narkoba ini tidak tenang, hidupnya gerak, takut ditangkap, ya takut sama orang tuanya lah, takut ketahuan, mana itu? Jadi tidak tenang hidupnya. Kemudian saat sulit berkomunikasi, jadi biasanya yang orang kena narkoba itu dia biasanya sendiri, ya ngantukkan, orang yang ngantukkan. Jadi ada ngantukkan nggak? Nah, itu salah satunya ya, komunikasi dengan orang lain sulit. Kemudian sulit berkonsentrasi, ya, terus mudah gelisah, ya, lamban, dampak sosial, masyarakat terganggu, ya, terganggu jangan-jangan anak saya nanti berteman dengan dia
biasa itu adalah jenis obat yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsi tubuh pemakainya hingga ia merasa tenang, tertidur atau tak sadar. Ya, kalau wanita tak sadar bahaya. Ya. Terus bipolar, perangsang saraf pusat. Bipolar adalah berbagai jenis zat yang dapat merangsang saraf pusat meningkatkan daya dan kesadaran. Ya, itu semangat terus. Ya, seperti apa? Sabu itu dia kalau mengonsumsi sabu dia gaya waktu, gaya makan, gitu. Tahu-tahu dia kok badan saya lama-lama makin kurus. Ya karena dia tidak ada makan, gaya makan, gitu. Ini yang mengonsumsi itu sehingga kondisi tubuhnya asupan gizi kurang, kondisi tubuhnya akan kesehatan akan menurun. Kemudian halusinasi menimbulkan ya kesan palsu, jadi kamu pikirannya kamu. Ya saya sampaikan kalau sudah kita bersuara obat, ambulan lewat aja kemana lewat dia takut, dia pikirannya itu polisi. Betul. Jangan kan itu. Satpam kan pakai baju coklat ya. Sekarang kita satpam melintas saja dia takut menghindar itu halusinasi. Ya lanjutlah. Nah, lanjut. Jadi akibat narkoba tersebut bisa saja terjadi ini yang pakai banyak sekali. Narkoba kan bukan hanya pil, ya, alkohol itu termasuk narkoba, ya, alkohol, rokok, nikotin, ya itu termasuk narkoba. Dampak daripada itu bisa terjadi tawuran, ya kan? Ya, tawuran merupakan perilaku agresi dalam bentuk penyerangan. Lanjutlah. Tuh, dampak tawuran, rusaknya baik tersebut, trauma, gangguan psikologis anak, kemungkinan mengalami cedera. Kalau tawuran tidak ada korban, pasti walaupun korban dia pulang karena melakukan tawuran. Lanjut Pak. Nah, coba. Ini yang cerita ini ya, korban tawuran ya di rumah sakit ini. Jadi dengan kepalanya sudah tertajam, ya kita sudah kita proses hukum pelakunya, ya waktu itu ada pelakunya 4 orang, kita ada proses hukum, dia bahkan sekolahnya sekolah di tahanan, ya ada anak sekolah di sekitar saya yang sama waktu itu. Lanjut dong. Menanggulangi narkoba remaja. Apa caranya menanggulangi narkoba remaja? Perbanyak melakukan ibadah yang pertama. Kedua, memperbaiki komunikasi dengan orang tua. Tadi telah saya sampaikan komunikasi yang baik dengan orang tua. Ya, jangan melindungi saja. Ya, harus terbuka, harus dengan orang tua. Kemudian perbanyak komunikasi, perbanyak melakukan aktivitas yang bermanfaat, pokoknya olahraga, hobi, kegiatan ekskul. Paling banyak sharing curhat dengan orang tua. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Kalau ada permasalahan, curhat dengan orang tua. Kalau ada permasalahan, curhat dengan bapak, ibu, guru. Jangan sendiri. Ngomong sama bapak. Ya, ada permasalahan, wah, Pak, ada ini, ngomong sama bapak. Ya, ada kemudian ngomong sama bapak ibu, ya, jangan diam aja. Kita melihat yang tidak baik, bilang lapor. Nanti Pak. Sekian, terima kasih. Ada tips ya gimana kita caranya menjauhi narkoba, ya itu tuh ada saya maksudnya ya. Yang pertama, jangan pernah ingin mencoba narkoba. Yang pertama
begitu lagi kekebalan kami. Ya, itu. Kalau kita ingin menjadi yang benar. Kedua, kenali, ketahui dampak daripada narkoba. Narkoba dampaknya apa sih? Bagi tubuh kita, bagi kesehatan kita, bagi prestasi kita, dikenali dampaknya. Yang ketiga, yang kita sibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Di sini ada eskul, kegiatan eskul. Di rumah ada pertemuan-pertemuan karena ada kegiatan yang bermanfaat, pengajian, silakan lakukan itu, lakukan yang terbaik. Yang terakhir, yang keempat, hindari keluar malam. Yang apa? Hindari keluar malam. Bukan berarti tidak boleh keluar malam. Kalau keluar malam hanya nongkrong soto sini, lebih baik kita di rumah saja. Ya, yang pertama tadi, jangan coba-coba untuk mencoba narkoba. Yang kedua, ketahui dampak daripada penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif di sekolah, eskul, pengajian, di rumah, atau kita ikut organisasi seperti Karang Taruna dan lain sebagainya yang positif. Yang keempat, hindari keluar malam atau berangkulan malam. Karena kalau pergaulan malam itu sudah, pertama, kurang pengawasan. Ketiga, apa saja bisa dilakukan. Ada situasi yang sepi, gelap, ya, dan lain sebagainya. Baik, itu aja dari saya. Mudah-mudahan hanya sejumlah, hanya sedikit bisa bermanfaat. Yang jelas, yang pertama tadi, Anda berlakukan sopan di jalan, tidak bertiga naik kendaraan bermotor, dan Anda juga berkata-kata harus dilengkapi oleh strategi pengemudi, ya. Kemudian juga, ya, yang kedua, pesan saya tadi, jangan sekali-kali kita coba narkoba. Karena gerbang narkoba salah satunya adalah apa tadi? Gerbang narkoba salah satunya apa? Merokok.
warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita akhiri kegiatan pada siang hari ini. Semoga tadi yang disampaikan oleh Bapak Yasin bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bermohon